pengakuan kita bahwa sesungguhnya setiap pertolongan kita itu datang daripada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang dengan kasih setia memelihara setiap ciptaannya. Kiranya turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus akan memimpin, menyertai dan memberkati sementara kita berbakti kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita membawa persembahan kita, membawa hidup kita dalam Tuhan. Saat masuk ke hadirat
kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan kepada akhirnya ke dalam tangan kasih. Dan ucap syukur ya Tuhan, haleluya, amin. Mari kita akan pujikan bagi Tuhan, nyanyi bagi Dia. Memberikan persembahan bagi Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Nanti saya minta untuk Saudari Putri untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan pada kami ya Bapa, untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu atas anugerah-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami, dan semua berkat kemuliaan yang Kau berikan pada kami ya Tuhan, berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan memberikan sebagian dari keuangan kami yang menjadi persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita
Sebentar kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saya minta Bapak Ibu Saudara kembali berdiri. Kita membuka mata kita. Kita melihat kasih-Nya Tuhan yang berikan pada kita. Kita mengenal Tuhan lebih dari apapun. Biar membuka matamu. Melalui setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan dan menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, ketika kami memuji Engkau, ketika kami memuliakan Engkau, biarlah Tuhan berkenan dalam setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan. Kami mempersembahkan setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini ya Tuhan.
bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus yang baik. Tiba saatnya kami akan membaca firman Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapak yang baik, kami membuka hati kami membuka pikiran kami, untuk kami boleh dipenuhi, diisi dengan kebenaran firman. Karena kami menyadari Bapak, bahwa kekuatan-kekuatan kami yang sangat terbatas, kami membutuhkan kekuatan Tuhan, yaitu adalah salah satunya dengan ketika kami memiliki firman Tuhan di dalam hati kami ya Tuhan. Bapak yang baik, mari Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Kami menerima firman-Mu, kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa Roh Kudus memimpin, menuntun, menyertai selama kami membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan akan satu kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan ambilkan dari Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Satu ayat kita akan membaca, yaitu ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Saya akan membaca di ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Saya ulang sekali lagi. Firman Tuhan berbunyi, Tuhan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, nah apa yang diucapkan Tuhan Yesus di ayat ini sebenarnya secara tidak sadar menjadi sebuah jawaban atau merupakan jawaban Tuhan atas pergumulan, atas satu persoalan yang dihadapi oleh para murid-murid pada waktu itu. Para murid waktu itu sedang mengalami yang namanya sebuah kegelisahan. Para murid waktu itu sedang mengalami yang namanya suatu ketakutan. Ketakutan untuk menghadapi hari-hari ke depan. Kegelisahan, kecemasan untuk menghadapi hari-hari ke depan. Kenapa gelisah? Kenapa takut? Kenapa khawatir? Karena sebelumnya bagaimana Tuhan Yesus memberitahukan kepada para murid bahwa Dia sebentar lagi Dia tidak akan bersama-sama dengan para muridnya. Tuhan Yesus yang saat itu juga membicarakan, memberitahukan bahwa Dia harus meninggalkan para murid. Dia harus pergi kepada Bapa. Dan tentunya ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, ketika Yesus memberitahukan bahwa nanti Dia harus pergi kepada Bapa, tentu ada satu kegelisahan, tentu ada satu ketakutan. Karena mungkin mereka berpikir bahwa sudah tidak ada lagi guru mereka, sudah tidak ada lagi Yesus yang biasanya kehadirannya itu betul-betul memberikan satu, bisa saya katakan, kenyamanan tersendiri bagi para murid. Kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah para
bisa dirasakan bagaimana ketika dia memberikan solusi, bagaimana ketika dia membela, bagaimana ketika anak-anak murid-muridnya sedang mengalami pergumulan-pergumulan pada waktu itu, Yesus yang selalu hadir dan memberikan satu penyelesaian. Ketika mereka sedang mengalami satu pergumulan sakit penyakit, Yesus hadir dan Yesus memberikan kesembuhan buat mereka. Ketika mereka dalam keadaan sedang bergumul masalah makanan misalkan, ketika mereka dalam keletihan, kelesuan, kita lihat bagaimana mereka diberikan makan sama Tuhan Yesus dengan mujizatnya yang luar biasa. Ketika mereka sedang berada dalam pergumulan ekonomi keuangan, Yesus dia memberikan solusi. Kita masih ingat ketika mereka harus membayar pajak, dan pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya tidak membawa uang. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Yesus memberikan solusi. Yesus menyuruh salah satu dari muridnya pergi mancing. Ikan yang kamu tangkap, buka mulutnya, ada uang. Ada satu penyelesaian setiap masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka. Tetapi ada satu yang paling menarik adalah bagaimana ketika mereka harus berhadapan dengan para ahli Taurat, berhadapan dengan orang-orang Farisi, dan mereka yang selalu menekan, meraih Allah, selalu melawan apa yang selalu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saya pikir ini menjadi sebuah tantangan yang berat buat para murid. Memang ketika Yesus masih ada bersama dengan mereka, Yesus yang selalu memberikan jawaban-jawaban yang tegas kepada orang-orang, khususnya para ahli Taurat, orang Farisi, yang mencoba untuk mempertanyakan tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi guru mereka, Yesus, yang sebentar lagi mereka akan ditinggalkan, tentu itu akan menjadi satu kegelisahan. Dan Yesus memahami kegelisahan itu. Yesus memahami akan segala ketakutan itu. Tetapi di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah ketakutan, maka Yesus menegaskan kepada para murid, menjanjikan bahwa meskipun secara fisiknya Yesus tidak bersama dengan mereka, Yesus tidak ada dalam dunia, Yesus harus meninggalkan mereka, tetapi Yesus menjanjikan ada penolong yang lain. Yesus menjanjikan kepada para muridnya bahwa jangan takut, meskipun saya secara fisik tidak ada bersama kalian, tetapi akan ada penolong yang lain yang akan aku minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu. Sehingga ada penolong yang lain, ada pribadi yang lain yang sanggup akan menolong hidupmu, yang sanggup akan memimpin dan menyertai perjalanan hidupmu, yang sanggup akan memberikan satu hikmat ketika harus menjawab, ketika harus berkata-kata dengan secara khusus para ahli Taurat dan orang Farisi yang tentunya akan menekan iman mereka. Penolong yang lain Tuhan sediakan, Tuhan berikan kepada para murid. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, ketika saya merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, saudara, saya menemukan ada beberapa kebenaran-kebenaran. Ada banyak hal yang saya tangkap ketika saya menemukan bagian-bagian ini. Dan hari ini saya mencoba untuk menyampaikan satu bagian yang buat saya ini memberkati dalam kehidupan saya. Kebenaran yang saya tangkap ketika Tuhan menjanjikan, ketika Tuhan memberikan penolong yang lain itu, saya mendapatkan satu kebenaran seperti ini, bahwa Allah itu adalah Allah
kepada orang percaya, kepada para muridnya dalam konteks pada waktu itu. Sekali lagi saya menemukan satu bagian bahwa Tuhan itu tidak monoton. Tuhan itu punya cara-cara yang lain untuk menyatakan sesuatu, untuk menyatakan akan apa yang mau dilakukan kepada orang percaya. Dia punya cara-cara yang lain. Biasanya Yesus bersama dengan mereka, tetapi kali ini Tuhan hadir dengan cara yang lain. Yesus menyertai mereka dengan cara yang lain. Allah menyertai mereka dengan cara yang lain. Sehingga saya berkata bahwa Yesus itu, Tuhan itu, dia kreatif. Dia itu tidak monoton. Dia selalu lakukan sesuatu yang lain yang kadang-kala tidak bisa dipikirkan. Memang tidak bisa terpikirkan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Saya mengambil satu contoh, misalkan saudara masih ingat tentang pengalaman Elia ketika dia sedang dikejar-kejar, atau ketika dia sedang pengalaman rohaninya, ketika dia sedang mengalami pergumulan. Anda lihat ketika ada satu tanda-tanda alam yang dilihat oleh Elia. Ketika ada angin besar, Alkitab mencatat, Alkitab menceritakan, biasanya ketika ada tanda-tanda alam, mereka mengkonotasikan ada Tuhan Allah hadir. Itu ketika ada tanda-tanda alam, mereka mengkonotasikan seperti itu. Tetapi kita baca apa yang dialami, apa yang terjadi pada waktu itu. Ketika ada ketika ada angin yang besar, kita mencatat tidak ada Tuhan di situ. Ketika ada gempa, ternyata kita mencatat nggak ada Tuhan di situ. Kemudian berubah lagi, ada tanda-tanda alam. Ketika ada api muncul di situ, kita mencatat ternyata tidak ada Tuhan di situ. Saudara nanti bisa baca itu. Tetapi ketika ada angin sepoi-sepoi, ada Tuhan di situ. Artinya Tuhan ketika dia bekerja, ada cara-cara yang lain yang Tuhan mau nyatakan. Nah, sikap kita harusnya terbuka dengan cara-cara yang lain yang Tuhan sedang lakukan untuk menyatakan sesuatu kepada kita sebagai orang percaya. Kita harus terbuka, kita harus siap, kita harus menerima ketika Tuhan itu lakukan dengan cara-cara yang lain yang mungkin boleh saya katakan sepertinya tidak lazim bagi kita. Tetapi kita mau bahwa itu adalah cara Tuhan untuk melakukan, untuk menyatakan sesuatu yang lain kepada kita. Cara lain kalau hari-hari ini yang bisa kita rasakan apa sih? Hal yang paling sederhana adalah ketika kita ibadah. Biasanya kita ibadah di gereja, kita bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. Tetapi hari ini Tuhan dengan cara lain untuk menyatakan kehadirannya, bukan di gereja, tetapi ketika kita hari-hari ini sedang ibadah di rumah, hanya dengan fasilitas yang sederhana, hanya dengan HP yang kecil, kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan ingin bahwa Tuhan tetap menyatakan kehadirannya di tengah-tengah setiap ibadah kita. Prinsipnya sama, Yesus hadir dalam ibadah. Tetapi meskipun caranya berbeda, tapi prinsipnya sama, Yesus hadir. Saudara, satu kali bagaimana ketika kita hari-hari ini mendapatkan atau mengalami sesuatu yang lain. Ketika kita keluar, maka ada hal yang lain yang kita
biasanya kita tidak pakai masker. Hari ini ketika kita keluar kita pakai masker. Yang biasanya ketika kita di mall tidak dideteksi, ketika kita mau ke tempat yang lain biasanya tidak disediakan cuci tangan, tapi sekarang disediakan cuci tangan. Ada cara lain untuk Tuhan mendidik kita. Ada cara lain Tuhan menegur kita. Dan saya berdoa, saya berharap bahwa apa yang saat ini sedang terjadi, yang sedang kita alami, saya berdoa, saya berharap supaya kita dengan keyakinan iman kita bahwa itu adalah cara lain Tuhan untuk menyatakan sesuatu kepada kita. Saya berdoa, saya berharap supaya kita semua dengan situasi yang kita alami, dengan keadaan yang kita alami, kita harus terima dengan iman, dengan keyakinan bahwa itu adalah cara lain Tuhan akan menolong hidup kita. Itu adalah cara lain bagaimana Tuhan akan mendidik kita. Itu adalah cara lain bagaimana Tuhan menyatakan sebagai Tuhan yang memelihara hidup kita. Tangkap bagaimana kita bisa hal-hal yang terjadi dengan cara pandang yang baik, bahwa Tuhan itu sedang melakukan cara yang lain untuk memberkati kita, untuk menolong kehidupan kita. Tidak mudah dan tidak semua orang bisa menerima ketika cara lain itu dilakukan oleh Tuhan. Saudara, hari ini kita sebentar akan mengikuti perjamuan kudus. Bagaimana kita diingatkan tentang karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Allah menyatakan diri kepada manusia dengan cara yang lain, yaitu dengan cara Yesus hadir di dalam dunia, tidak semua orang bisa terima. Mereka mempertanyakan keilahian Yesus. Bahkan mereka berujung kepada penolakan dan akhirnya menyalibkan Tuhan Yesus. Ketika Allah hadir ke dalam dunia dengan cara yang lain, ternyata tidak semua orang bisa terima. Saudara, ketika keselamatan ditawarkan dengan cara yang lain, mereka diajar, mereka dididik bagaimana mempersembahkan korban keselamatan untuk memperoleh keselamatan. Tetapi kehadiran Yesus memberikan satu penawaran yang lain sebagai penggenapan bahwa mereka tidak akan pernah mampu dengan kekuatan mereka sendiri. Keselamatan ditawarkan dengan ketika percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mendapatkan keselamatan kekal. Tapi pertanyaannya adalah, apakah cara itu diterima oleh semua orang? Ternyata tidak. Cara lain yang Tuhan tawarkan kepada manusia, dengan kata lain, karena sudah tidak ada cara yang lain sebenarnya, artinya tidak ada kekuatan manusia yang sanggup untuk menyelamatkan diri. Yesus menawarkan bahwa setiap orang yang percaya, mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya, diselamatkan. Tapi sampai hari ini ada banyak orang yang juga tidak mau percaya dan tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ketika kita berada di tempat ini, bahkan ketika pagi hari ini kita beribadah kepada Tuhan, itu artinya bahwa kita adalah orang-orang yang merespon ketika Tuhan menawarkan keselamatan yang dari Tuhan. Kalau kita ada sebagai satu bukti, kalau kita hari ini boleh beribadah kepada Tuhan sebagai satu bukti bahwa kita orang yang merespon ketika Tuhan menawarkan keselamatan kepada kita. Kita bersyukur kita bisa menangkap cara lain yang Tuhan boleh berikan
yang Tuhan boleh nyatakan kepada kita hari ini. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Alkitab mencatat bagaimana kita hasil dari ketika kita percaya, kita terima bahwa kita itu dibenarkan. Dibenarkan oleh Allah, dibenarkan oleh Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Dampak hasil dari pembenaran itu di dalam kitab Roma, saya senang dengan kitab ini, atau saya senang dengan apa yang disampaikan di kitab Roma ini. Hasil dari satu pembenaran ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, hasilnya adalah kita beroleh jalan masuk menuju kasih karunia. Di kitab Roma dikatakan bahwa kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Kita beroleh jalan masuk kepada kemurahan. Kita beroleh jalan masuk kepada anugerah yang daripada Tuhan. Saya merenungkan tentang jalan masuk. Ketika kita dibenarkan, kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Ketika saya membaca kata jalan masuk ini sangat memberkati kehidupan saya. Saudara, mungkin ada beberapa kampung yang saat ini kampungnya itu di portal, yang ditutup. Beberapa kali ketika saya lewat, saya mau masuk ke salah satu kampung, ternyata itu di portal, sehingga tidak bisa masuk. Sehingga saya harus muter supaya saya bisa sampai kepada tempat tujuan saya. Saudara, ketika kita ini masih dalam berdosa di hadapan Tuhan, seolah-olah kita itu ada portal untuk masuk ke dalam anugerah Tuhan. Seolah-olah kita tidak punya akses untuk menikmati berkat Tuhan. Tetapi ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, Alkitab mencatat kita beroleh jalan masuk. Artinya ketika mungkin jalan anugerah yang tadinya di portal, tadinya ditutup, ketika kita percaya kepada Tuhan, portalnya dibuka, aksesnya dibuka, anugerahnya dibuka, sehingga kita bisa masuk, kita bisa menikmati, kita bisa memperoleh, kita bisa mendapatkan kasih karunia, kemurahan, dan segala yang baik yang daripada Tuhan. Itu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, aksesnya dibuka, portalnya dibuka, kita bisa masuk, kita bisa memperoleh, menikmati berkat-berkat anugerah, kemurahan yang daripada Tuhan. Maka saudara dan saya tidak ada alasan kalau kita tidak bersyukur sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya. Nah, hari ini kita akan menikmati perjamuan dengan Tuhan. Kita akan menikmati perjamuan kudus dengan Tuhan. Sekali lagi, perjamuan bukan hanya sekedar mengingat peristiwa beberapa tahun yang lalu yang dikerjakan oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar mengingat peristiwa, tapi saya mengajak kita bahwa ketika kita perjamuan kudus, kita yakini dengan iman kita bahwa Yesus hadir di tengah-tengah ketika kita dalam perjamuan kudus. Sehingga mari kita akan siapkan diri kita dengan baik. Mari kita akan siapkan diri kita untuk kita akan menyiapkan hati kita untuk kita boleh betul-betul menikmati kehadiran Tuhan melalui perjamuan kudus yang sebentar kita akan ikuti. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, mari kita akan menyiapkan diri kita untuk mengikuti satu perjamuan kudus. Mari kita akan siapkan anggur kita
dan juga roti kita yang pada pagi hari ini sudah ada di tangan saudara semua. Saudara, perjamuan kudus adalah satu perintah daripada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, sebelum kita akan mengikuti perjamuan kudus, saya akan mengajak kita untuk berdoa sebentar. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, hari ini kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman yang sudah kami dengar, yang sudah kami sampaikan. Doa kami Tuhan yang akan meteraikan setiap kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, hari ini kami bersyukur Tuhan ketika saat ini kami sebentar akan menikmati perjamuan kudus, meminum anggur dan memakan roti Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap pengorbanan yang Kau kerjakan bagi setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa ketika kami melakukannya dengan benar, dengan sikap yang benar, ketika kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, firman-Mu berkata bahwa perjamuan kudus akan mendatangkan berkat buat kami. Kami percaya Tuhan Kau hadir, sehingga perjamuan kudus ini akan memberikan satu berkat buat kami. Hidup kami dipulihkan. Bahkan yang hari ini sakit, kami boleh memperoleh kesembuhan. Yang hari ini kami letih lesu, kami diberikan kekuatan. Yang hari ini kami mungkin mengalami satu kegelisahan, dikuatkan oleh karena Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, ketika kami mungkin dalam keputusasaan, diberikan semangat baru lagi ya Tuhan. Karena kami percaya Kau memberkati perjamuan kudus dan Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, terpujilah Aku Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, mari saya akan mengajak kita untuk mengangkat roti di tangan kanan kita. Ketika roti ada di tangan kita, apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa roti ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan buat kita untuk menebus segala dosa-dosa kita? Amin. Kita mau terima tubuh Kristus ini dan kita akan makan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita akan mengangkat anggur di tangan kanan kita. Ketika anggur ada di tangan kita, maka kita percaya bahwa anggur ini adalah darah Yesus yang menyucikan segala dosa kita, yang mentahirkan kita, yang membenarkan kita atas segala dosa-dosa kita. Oleh darah Yesus kita boleh dipulihkan. Oleh darah Yesus kita boleh diperdamaikan dengan Tuhan. Bahkan oleh darah Yesus kita boleh disembuhkan dari segala sakit penyakit kita. Mari kita akan terima dengan iman darah Yesus pagi hari ini, dan kita akan minum
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, ucapkan syukur, ucapkan terima kasih-Mu kepada Tuhan hari ini. Nah, Tuhan yang boleh menguduskan hidup kita, Tuhan yang membenarkan kita, Tuhan yang sudah membukakan pintu masuk Tuhan, kita memperoleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita bersyukur setiap pintu Tuhan sudah bukakan atas kita. Kita percaya anugerah Tuhan kita nikmati, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan kita terima, karena Tuhan yang sudah membenarkan kita oleh kuasa darah Tuhan Yesus di pengorbanannya di atas kayu salib. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa yang baik, sekali lagi kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Saya bersyukur buat pengorbanan yang boleh kami rasakan dari Tuhan. Kami bersyukur Engkau mati buat kami. Kami bersyukur Engkau menebus kami. Kami bersyukur Engkau membenarkan kami Tuhan. Sehingga hari ini kami adalah ciptaan baru. Kami hari ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengampuni segala dosa kami. Engkau sudah mengampuni segala pelanggaran kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau memohon pimpinan Tuhan di dalam kami menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Dan Roh Kudus, kiranya Tuhan Engkau akan terus senantiasa memimpin kami, supaya kami terus dibawa ke dalam jalan-jalan kebenaran ya Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan buat setiap pengorbanan-Mu yang sudah memulihkan hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur untuk semua karya Tuhan atas kehidupan kami sampai hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, ada satu pengumuman yang saya ingin tambahkan, bahwa besok hari Kamis akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Hari Kamis tanggal 21 kita akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dan hari Minggu kita akan seperti biasa, kita akan ibadah kepada Tuhan. Jam 6 kita akan tetap jam 6 kita akan beribadah kepada Tuhan. Ya, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau yang boleh memimpin, memberkati dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, kiranya setiap ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini senantiasa akan memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan boleh memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai segala aktivitas kami ya Tuhan. Kami memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami pada hari-hari ini Tuhan. Karena kami membutuhkan Tuhan, memerlukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita beribadah pada pagi hari ini, maka sekarang angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Dan kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai dalam seluruh hidupmu. Kau akan diberkati dalam rumah tanggamu, kau akan diberkati dalam pekerjaanmu,
kau akan diberkati dalam pelayananmu, kau akan diberkati hari-harimu mulai dari saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali mengangkat kita. Haleluya. Amin.